Begadang atau menunda waktu tidur hingga larut malam seringkali dianggap remeh. Begadang akan semakin seru jika ditemani dengan kerabat dekat sambil melakukan aktivitas seperti menonton televisi, berbincang, dan makan makanan ringan. Hingga tanpa terasa, waktu tidur terlewat sampai larut malam. Begadang memang sesuatu yang menyenangkan, namun kondisi tubuh akan memburuk jika kekurangan waktu tidur. Umumnya setiap orang dewasa membutuhkan waktu tidur berkisar 7-9 jam per hari. Jika tubuh tak beristirahat dengan cukup, maka akan berdampak pada kondisi tubuh yang kurang baik, seperti seseorang akan mengalami penurunan daya ingat, mengalami obesitas, bahkan bisa berujung pada kematian karena faktor kelelahan. Di atas jam 2. Sekitar jam 1, jam 2. Enggak tidur malam-malam jam 11, paling malam paling jam 12 lah. Itu sampai udah ketahuan udah jam 12 pindah tahun udah. Kecapean, apa sih, gampang ini ya, batuk pilek, tidak fit. Keesokan harinya bisa pusing, kepala berat, terus badan kurang fit. Badan tuh kayaknya capek, lemes gitu kan, kepala pusing, biasanya gitu sih. Terus pokoknya nggak enak lah kalau kurang istirahat, kurang tidur mah, paling begitu. Makanya tidur nggak pernah mau sampai malam-malam. Susah konsentrasi ya, kan kalau kita harus langsung aktif di pekerjaan mungkin agak sulit ya. Jadi badan kurang fit, agak mual, kepala pusing, terus kerasa enteng badannya gitu. Bisa nyebabin ke darah rendah, bisa nyebabin lemes ya, metabolisme tubuh kita kan jadi nggak berjalan dengan baik ya. Nah itu dampaknya kalau kita kurang istirahat, biasanya dampak yang kelihatan yaitu pusing, darahnya bisa rendah, atau kadang darah bisa tinggi. Begadang jangan begadang. Ada lagunya ya. Dok, kalau tiada gunanya. Kalau Dokter Vito, begadang ada gunanya. Ya, itu pembelaan diri ya, sebenarnya juga harus tahu diri juga ya. Oke. Nah kita akan bahas mengenai begadang, karena ada juga nih musim liburan banyak orang pergi begadang. Ya. Nah, apalagi libur-libur Dok, kalau libur tuh memang pasti walaupun nggak ngapa-ngapain, kadang-kadang begadang aja, main di rumah, main handphone atau ngapain. Kalau begadang nonton Ayo Hidup Sehat masih boleh ya. Nah, tapi Ayo Hidup Sehat nggak malam-malam sih sebenarnya. Jadi nggak mungkin begadang juga ya. Nah, kita sudah kedatangan dokter tamu kita, Dokter Wisman dari Wisnu, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin. Dan juga ya endokrin termasuk mengenai hormon-hormon dalam tubuh kita. Dokter Wisma, selamat siang. Halo, ini beliau ini favorit sekali nih ya di Ayo Hidup Sehat. Pasti udah rindu sekali dengan Dokter Wisma nih. Sama Dok, saya juga rindu banget sama Dokter Wisma. Sama dong. Terkait dengan begadang Dokter Wisma, ini langsung tanya mengenai begadang. Ini katanya begadang itu membuat kadar gula darah meningkat karena sering begadang. Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Fakta. Karena kalau orangnya sering begadang, itu pada saat dia nggak tidur itu, keesokan harinya itu ada suatu hormon yang meningkat. Salah satu hormon yang meningkatnya itu adalah hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini akan membuat gula darah menjadi meningkat. Jadi kalau kita makin banyak nggak tidur, ya hormon kortisolnya nanti makin naik, gulanya makin ikut naik gitu. Jadi fakta. Nah, ini ada lagi nih Dok, terutama buat perempuan-perempuan di luar sana ya. Katanya sering begadang itu bisa menyebabkan jerawatan. Itu fakta atau mitos, Dok? Jawabannya fakta. Tadi ya betul, karena tadi udah dikaitkan dengan kortisol, karena tadi dengan makin meningkatnya kortisol itu akan makin merubah kulit menjadi lebih berminyak, kemudian kolagennya juga menjadi lebih turun, sehingga memang mempermudah orang jadi lebih keriputnya juga cepat, jadi bukan hanya jerawat ya, tapi juga lebih mudah jerawatan. Oke, tapi ini bukan cuma hanya untuk perempuan Dok, untuk laki-laki juga ya? Untuk laki juga. Sebenarnya ada satu lagi yang bikin jerawat juga, kalau orang begadang itu cenderung pengen ngemil kan. Nah, kalau orang yang ngemil kan jadinya lebih, kulitnya juga jadi cenderung, tergantung cemilannya sih. Kalau cemilannya banyak yang berminyak, sehingga kulitnya juga menjadi lebih berminyak. Atau mungkin dia sambil ngemil sambil nunggu makanan yang dibakar tadi itu ya. Asapnya kan ke muka semua. Iya, bisa berhubungan. Tapi ini Dok, gimana nih Dok? Ini dokter kayaknya tetap mulus-mulus aja, badannya tetap bagus-bagus aja Dok. Nah, justru itu kan kamu tahu nggak rahasianya? Nah, kita akan bahas sesaat lagi mengenai begadang jangan begadang. Tetap di Ayo Hidup Sehat.
kembali lagi di begadang, jangan begadang. Ya. Tadi kita udah lihat Ya. tuh dok, apa saja manfaat kesehatan saat kita tidur. Nah makanya, jadi jangan begadang, jangan begadang. Tapi kita mau tahu nih dok, gimana caranya begadang tapi tetap sehat seperti dokter. Kadang-kadang gini dok, kadang-kadang kan memang ada beberapa kegiatan yang kita memang dipaksa harus begadang. Oke, tapi sebelum itu kita lanjut dulu ke fakta mitos selanjutnya nih dok. Betul, langsung nih. Katanya begadang dapat membahayakan jantung. Wah ini pertanyaan dari pasien-pasien saya. Silahkan Dokter Wismandari. Oke, coba pasiennya Dokter Vito banyak yang begadang nggak? Mungkin kita bisa bikin penelitian ya. Tapi jawabannya fakta sih, jawabannya fakta karena tadi mungkin kalau kita kaitkan dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, bahwa dengan begadang itu gula darahnya meningkat. Kalau gula darahnya meningkat, ujung-ujungnya memang sangat membahayakan ke arahnya jantung. Jadi sebenarnya ada beberapa hormon yang memang terkait dengan orang yang kurang tidur. Selain kortisol tadi, ada adrenalin juga dan norepinefrin juga yang semuanya akan memudahkan orang menjadi kena serangan jantung gitu loh. Nah dok, ini ada lagi. Selanjutnya adalah ini buat saya ya dok, terutama perempuan-perempuan di sana. Berat badan mudah naik jika sering bergadang. Ini fakta atau mitos? Fakta, ini banyak faktanya ya gitu ya. Jadi ini fakta. Karena kenapa? Karena tadi mungkin sudah sedikit disinggung-singgung. Kalau orang begadang itu ada suatu, lagi-lagi hormon ya. Kebetulan mungkin karena saya dari endokrin jadi dikait-kaitannya dengan hormon. Jadi ada suatu hormon yang kita sebut sebagai leptin itu memang akan terganggu. Sehingga orang menjadi bawaannya lapar. Jadi orang kalau begadang tuh bawaannya lapar. Sehingga bukan hanya karena ada makanan normal, karena memang ada gangguan hormon pada saat orang bergadang itu. Cenderung pengen ngemil deh jadinya gitu. Jadi memang bawaan itu ya, hormon ya. Bawaan hormon. Bukan kesalahan Betul. dia juga pribadi, makanya jangan begadang dokter. Kalau ada makanan kita pengen makan, tapi kalau nggak ada makanan pun kita cenderung pengen nyari gitu loh. Karena dari gangguan hormon tersebut. Iya, benar sih dok. Makanya kemarin waktu saya ujian itu kan dipaksa harus begadang ya dok ya. Itu saya naik berat badannya dok. Aduh, ternyata bukan salah saya, salah hormon, salahkan hormon. Leptin, ya. Tapi salah aku juga sih, mulutnya nggak berhenti ngunyah. Oke, nah katanya nih, sering bergadang dapat menyebabkan depresi. Ini fakta atau mitos? Fakta. 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 Jadi ada beberapa penelitian yang memang mungkin harus dilanjutkan dengan penelitian yang lebih sahih ya gitu. Tapi ada data-data penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang begadang itu cenderung lebih mudah depresi. Gitu. Mungkin kalau udah terbiasa udah nggak terlalu depresi ya, tapi orang yang jarang begadang itu akan lebih mudah depresi. Oke, gitu. tapi depresi juga menyebabkan bergadang sih dok. Kalau lagi stres ada itu pikiran jadi susah balik tidur ya dok timbal ya. balik. Orang depresi jadi begadang, orang begadang jadi depresi gitu. Nah, satu lagi dokter ya. Boleh. Ini perlu sampaikan bahwa katanya begadang ini menyebabkan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Fakta. Kita bisa lihat dari orang-orang yang bukan hipertensi itu cenderung tekanan darahnya menjadi meningkat pada saat dia tidak tidur semalaman. Dan bukan kebalikannya ya, sejalan dengan itu kalau pasien-pasien kita yang hipertensi terus dia nggak tidur dengan baik, itu tensinya memang cenderung lebih meningkat dibanding sebelumnya. Jadi baik dia hipertensi atau bukan, ada kecenderungan tensinya menjadi meningkat. Lagi-lagi memang berhubungan dengan hormon-hormon yang tadi saya sebutkan sebelum ini sih gitu. Nah nih dok, orang yang bergadang, agak serem sih nih dok, orang yang begadang katanya memiliki resiko kematian 10 kali lebih tinggi daripada orang yang tidur normal. Ini fakta atau mitos? Serem banget ya. Serem banget ya gitu. Mungkin nggak 10 kali lipat juga ya, tapi memang kalau tadi kita lihat dia jadi mudah hipertensi, dia jadi mudah tekanan darah tinggi, lebih mudah tekanan sakit jantung, kemudian mudah depresi, ya memang jadi meningkat. Tapi apakah 10 kali lipat rasanya sih mungkin nggak sebesar itu ya. 10% sih dok sebenarnya. Cuman tadi saya lagi gimana Habis gitu ya. Habis begadang mungkin ya. Kurang. Mungkin juga ini Jadi fakta atau mitos dok? Fakta ya. Ini penelitiannya pada orang-orang yang sedang nyetir mobil ya mungkin ya. Kalau lagi tidur kan malah mati ya. Tapi kalau 10 kali lipatnya emang nggak fakta ya. Meningkatnya fakta, tapi tidak sampai 10 kali lipat. Gitu. Nah, ini banyak sekali tadi fakta yang menarik ya. Ini ada lagi yang berikutnya nih. Katanya nih kalau pada orang yang suka begadang itu badan jadi lemas dan loyo. Ini fakta atau mitos?
Kayaknya sih. Kalau pernah ngerasain sendiri pasti benar-benar jawabannya adalah fakta ya. Kalau kita kurang tidur itu pasti bawaannya lemas, loyo, kemudian nggak semangat, konsentrasi juga kurang. Dan satu lagi dok, senggol bacok. Serem sekali ya. Emosional tinggi ya dok. Betul, jadi itu fakta, jelas fakta. Oke. Nah, ada tipsnya nggak sih dok? Gimana sih caranya supaya kita di saat-saat kita terpaksa harus bergadang, Ya. tapi kita tetap bisa sehat dan tidak mendapatkan penyakit-penyakit yang dokter sebutkan. Contoh nih, dokter Vito kan sering begadang nih, ya kan? Terus tapi dia tetap cakep, terus tetap langsing gitu dok. Nah, gimana tuh caranya dok? Dokter Vito aja. Jangan dong dok, kan narasumbernya dokter. Saya konsultasi dengan dokter Wisma sebenarnya selama ini. Boleh dok bagi aja rahasia saya, silakan dok. Ya, jadi memang ada suatu pekerjaan yang mau nggak mau jadi begadang, atau mungkin bukan begadang tapi rute tidurnya jadi tidak seperti orang biasa gitu ya. Nah, orang-orang yang memang memiliki resiko seperti itu harus pertama diusahakan untuk makan makanan yang sehat, itu dulu ya. Kemudian yang kedua dia olahraga, kemudian minum air putih yang banyak. Jangan makan makanan yang berlemak atau yang manis-manis. Kalau memang pada saat dia harus begadang, ya makanan cemilannya jangan yang manis atau berminyak lah gitu. Itu sih mungkin ya. Dan jangan dijadikan sebagai suatu kebiasaan gitu. Kalau kepaksa aja. Iya, ini ada 2 pertanyaan nih dok. Ya. Yang pertama, banyak pasien saya menanyakan, boleh nggak orang kurang tidur itu tetap berolahraga? Karena kan udah pasti pusing kan. Terus pertanyaan kedua, ada juga pasien saya menanyakan, katanya kalau misalnya kita tidur malamnya itu kurang, atau kita tidur pagi, itu bisa dibalas dengan tidur seharian. Dan itu manfaatnya katanya sama. Nah, tolong diluruskan Atau, dokter. itu pembalasan bukan hak kita sebenarnya ya. Kita harus tetap baik sama orang, nggak boleh gitu. Oh iya, oke dok, baik. Saya baik kok dok. Jadi jawab yang mana dulu nih kita nih? Jawab yang pertama dulu Pertama ya. dulu ya. Yang pertama jadi tadi gimana pertanyaannya jadi? Terlalu banyak ya dok. Jadi kurang tidur itu boleh olahraga. Oh iya, betul. Yang boleh olahraga. Kurang tidurnya kalau memang membuat dia jadi lemes dan loyo, ya jadi tidak bisa melakukan olahraga memang gitu. Jadi mungkin istirahatnya dicukupkan dulu, kemudian dia berolahraga. Dan istirahat cukupnya itu bukan yang gaya sekaligus jawab yang nomor 2 ya. Bukan dengan gaya seharian tidur juga gitu loh. Tetap diusahakan tidurnya 6-8 jam. Itu biasanya tergantung umur juga sih ya gitu. Makin tua seseorang tidurnya rasanya nggak bakal 8 jam juga gitu loh. Kalau kita paksakan 8 jam nanti si pasiennya ini stres sendiri. Kok nggak bisa sih tidur 8 jam? Karena memang dengan makin banyaknya umur seseorang itu kebutuhan tidur orang tersebut menjadi lebih sedikit gitu. Berarti kualitasnya pasti berbeda ya dok ya, antara tidur malam dengan kualitas 8 jam. Beda dan sama tidur yang siang yang pembalasan seharian. Nanti kalau tidurnya siang hari, ntar malamnya melek lagi dong, gitu. Oh, Kan iya. begadang lagi, percuma gitu. Ya, makanya itu kita semua harus sehat ya. Dan dokter juga pada sehat, jadi nggak harus Amin. begadang juga gitu Iya, ya. bener. Nah, kayak dokter Victor nih kan suka olahraga. Jadi walaupun begadang, tapi dia tetap menjalankan pola hidup sehat. Karena pembawa acara, ayo hidup sehat. Iya, harus begitu dong, iya. Jadi gimana nih tipsnya dok? Ya, seperti tadi ya, kalau memang harus begadang, kita tetap lakukan pola hidup sehat setelah dia bangun ya, jangan pas lagi tidur gitu. Karena kan kalau pada saat dia sudah cukup istirahatnya, dengan mengganti tidur yang kemarin dia begadang, kemudian lakukan olahraganya, makan yang sehat, kemudian juga jangan terlalu banyak makan makanan yang berminyak dan manis, dan minum air putih yang banyak. Mungkin dokter Vito sebagai pelaku mau menambahkan. Kok pelaku nih kayak apa ya? Tapi ya, sebenarnya pelaku. satu lagi sebenarnya ya, mungkin tipsnya adalah tidur siang sebenarnya. Tidur siang setengah jam itu mengembalikan konsentrasi kita, kekuatan kita. Kalau terlalu lama malah jadi terganggu sekali pola tidurnya. Tapi kalau setengah jam cukup sebenarnya untuk bisa. Apalagi mungkin rekan-rekan yang memang punya shift atau duty malam-malam, ya itu dia. Tidur siang salah satu kuncinya. Setengah jam sebenarnya cukup untuk bisa membantu kita kembali konsentrasinya ya. Jangan kelamaan ya tidur siangnya ya. Nanti pasiennya ngantri nanti. Iya, nggak boleh kelamaan, benar. Iya, terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter Risma, Sama-sama. terima kasih ya udah tahu ya sekarang ya bagaimana caranya supaya tidur dengan baik ya, tidak banyak begadang, dan juga tadi makan makanan bakaran ada caranya supaya sehat. Ya tentunya, dan jangan lupa untuk menyaksikan Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat hanya di TV One, karena selanjutnya kita akan memberikan tips kesehatan lain-lain yang tentunya juga bermanfaat untuk kehidupan Ya sehari-hari. pasti jam berapa belum disebut, jam 13 sampai pukul 14. Oh, iya. Kalau misalkan lupa menyaksikan, Anda bisa lihat resumenya ada di viva.co.id dan juga bisa download dari TV One Connect. Saya Dr. Tengku Anissa, Saya Dr. Vito Damai, Indonesia Ayo Hidup Sehat.